la media d'età dell'Italia è 46, della Spagna è più alta ancora e ci sono piccoli villaggi, cioè, deserti. C'è un programma migratorio ma ben portato avanti col modello che alcuni paesi hanno avuto con le migrazioni. Penso per esempio alla Svezia nel tempo delle dittature latinoamericane, può aiutare anche a questi paesi che sono con basso percentuale di nascita, no? Beliau ini adalah seorang paus Vatikan Eropa yang kemudian menggambarkan bagaimana di Eropa sana angka kelahirannya sangat begitu sedikit sehingga desa-desa imbasnya menjadi sepi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak merupakan regenerasi dan anak menjadi estafet penerus leluhurnya. Apa jadinya kalau misalkan sedikit anak atau mungkin tidak ada sama sekali? Mungkin SDM pun akan menjadi kurang. Apakah memang ini imbas dari pernikahan sejenis atau apa? Kita tidak tahu itu, dan kita tentunya akan sambungkan dengan pernyataan pendeta bahwa ternyata di Eropa dan Barat ada pernikahan sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi kafilah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ikhwan, kami kabarkan kembali ada seorang paus dari Eropa yang mana dia mengatakan, bahkan menggambarkan kondisi saat ini bahwa di sana sangat sekali kekurangan, bahkan sedikit sekali angka kelahiran anak, yang kemudian di setiap desa ditemukan dengan anak-anak yang menjadi sepi karena penurunan angka kelahiran ini. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sebetulnya kita bisa berhipotesa dan dugaan sementara apa yang kemudian viral minggu-minggu ini seperti apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Baik, supaya kita tidak lama lagi, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan pendeta, lalu kemudian kita akan cross check bagaimana kebenaran di media sosial, apakah memang hal ini juga mempengaruhi atau tidaknya. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana statement pendeta ini yang begitu sangat luar biasa. Bahkan beliau jujur mengatakan bahwa di Eropa, di Barat, yang kemudian sekarang ini rame-ramenya dengan pernikahan sejenis. Baik, kita akan saksikan dulu terlebih dahulu videonya. Kita lihat kayak LGBT aja ya, di beberapa negara Barat itu kan sudah legal kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal, maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara Barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini, saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Kalau misalkan hal ini menjadi salah satu penyebabnya, rasa-rasanya ini sangat ngeri dan sangat memprihatinkan ya kafilah. Karena memang kalau misalkan kita melihat dari kenyataannya, memang pernikahan sejenis itu tidak bisa kemudian melahirkan anak kecuali dengan adopsi. Itu pun juga kalau misalkan diadopsi, nantinya tidak akan menemukan sesosok orang tua yang sebenarnya, sesosok ibu yang sebenarnya, sesosok ayah yang sebenarnya, karena diadopsi oleh orang-orang yang kemudian ada kelainan, dan itu merupakan penyakit ya kafilah. Maka dari itu pendeta ini yang kemudian menyuarakan hal yang demikian sangat berterima kasih kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya Islam, karena di Indonesia ini sangat menolak betul-betul bagaimana LGBT ini harus dijauhkan dari generasi-generasi yang kemudian nantinya akan lahir. Ini sangat luar biasa apresiasi dari pendeta ini, sehingga
pendeta ini mengucapkan syukur begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang dengan pernikahan sejenis ini menjadi penyebab utama dengan adanya sekarang menjadi sepi angka kelahiran atau di setiap desa menjadi sepi seperti itu? Nah, kita sekali lagi tidak mengetahui itu, kita hanya bisa berhipotesa saja. Akan tetapi khafillah perlu memang diketahui, bahkan harus dimaklumi oleh semua kalangan umat yang ada di Indonesia lebih khususnya atau di seluruh dunia, memang Islam itu sangat berperan penting luar biasa, sangat berperan penting luar biasa terhadap hal yang menjadi fokus LGBT ini khafillah. Nauzubillah min dzalik, karena ini merupakan penyakit. Kalau misalkan kita melihat dari gambar, Islam itu seperti ini. Islam menjadi benteng dari paham komunisme, menghalau jauh-jauh dari paham komunisme. Muslim menjadi benteng dari ini dengan simbol palu arit khafillah. Kemudian Islam melarang keras LGBT dengan simbol bendera pelangi. Kemudian melarang keras bahwa transgender adalah perilaku yang amat tidak dibenarkan, sudah menyalahi kodrat. Islam melarang keras hal ini dengan simbol bendera pink, dan ada simbol seperti ini khafillah. Simbol Illuminati, mata satu, dikaitkan dengan Dajjal. Paham-paham yang mengarah untuk menghancurkan moral, etika, akhlak, dan norma, Islam membentengi ini semuanya dengan simbol mata satu ini khafillah. Kemudian Islam menjadi benteng oknum Hindu yang ingin menjadikan Ka'bah sebagai kuil dan air Jam-Jam sebagai sungai Gangga. Nauzubillah min dzalik, maka Islam akan berdiri menghalau itu semuanya. Kemudian Islam menjadi benteng dari paham ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dengan simbol demikian. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemeluk agama Islam. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling luar biasa besar yang tidak ada taraknya. Dan kalau misalkan ingin solusi dari Islam bagaimana supaya tidak ada kelahiran yang kemudian menjadi sepi setiap desa-desanya, maka tiada lain dan tiada bukan hindari atau jauhi pernikahan sejenis itu, karena itu merupakan penyakit, dan perbanyak keturunan. Dan itulah salah satu apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk kali ini. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. L'indice natalità. Ci sono paesi come Italia, Spagna, che non si fanno figli. La media d'età dell'Italia è 46, della Spagna è più alta ancora. E ci sono piccoli villaggi deserti. C'è un programma migratorio, ma ben portato avanti, col modello che alcuni paesi hanno avuto con l'immigrazione. Penso per esempio alla Svezia nel tempo delle dittature latinoamericane. Può aiutare anche a questi paesi che sono con basso